Tanah 9 Kabupaten Pasaman Barat. Baiklah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Jamilah SPDSD. Beliau adalah guru SDN 01 Pasaman, tepatnya mengajar di kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jamilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, hari ini kita sehat. Saya sehat saja dan alhamdulillah dapat melaksanakan dari tugas di hari ini. Kali ini kita akan mulai pembelajaran atau percakapan pra-observasi sebagai langkah awal dalam mempersiapkan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya rumuskan tujuannya, pertama, peserta didik dapat memberikan contoh sikap perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dan yang kedua, peserta didik dapat memahami materi tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi itu tujuan pembelajaran Ibu. Bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai dalam observasi nanti? Area pengembangan yang saya tampilkan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Kemudian dari aspek pengetahuan area pengembangannya, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian dari aspek keterampilan area pengembangannya, siswa dapat mengelompokkan contoh kemana contoh itu di sila pertama kah atau sila kedua dan sampai sila kelima. Jadi area pengembangan yang akan Ibu sampaikan nanti atau yang akan Ibu tampilkan yaitu area dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Baiklah Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya? Kalau untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan memberikan pembelajaran sesuai kemampuannya. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah dan penulis. Jadi Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional serta menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan penulisan. Bagaimana pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya di dalam kelas? Pembelajaran yang akan saya gunakan dalam kelas yaitu tentang tanya jawab, tentang gambar, dan mencari solusi dari masalah yang disajikan dari penugasan tersebut. Kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran? Saya akan melaksanakannya pada hari Kamis di jam pelajaran pertama yaitu pelajaran PKN. Baik Ibu, hari Kamis nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas untuk melihat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Ibu nanti. Nanti setelah observasi, Ibu akan diajak untuk melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan dihadiri oleh saya sendiri dan pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran yang akan saya gunakan dan akan diobservasi nantinya. Baik Ibu, terima kasih percakapan pada pra-observasi hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan observasi hari Kamis nanti. Demikianlah percakapan pra-observasi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan sudah fokus anak ibu semuanya. Sekarang, nah, tidak ada, berarti kalau sudah siap dan fokus, anak-anak ibu tidak ada lagi yang tengok kiri, tengok Pancasila atau PKN. Ya. Hari ini adalah hari jam berapa anak ibu bangun tadi? Saya bangun tidur, mandi, terus sholat. Ada yang sholat subuh tadi pagi? Siapa yang sholat subuhnya tadi pagi? Lalu bagaimana dengan anak-anakku yang tidak sholat subuh? Nah, turunkan tangannya. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah melaksanakan sholat subuh. Apa maknanya sholat subuh? Kita semuanya beragama Islam. Beragama Islam, kewajibannya apa? Sholat subuh. Di dalam Pancasila, apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Masih ingat? Kalau ketuhanan yang Maha Esa berarti kita mengaku bahwa Tuhan itu ada. Ada. Tempat kita. Nah, salah satu bukti Tuhan ke anak-anak ibu bertuhan tadi sudah melaksanakan sholat subuh. Kemudian apa lagi? Bangun tidur kita sudah berucap syukur. Apa yang dibaca? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Itu juga sudah merupakan salah satu cara kita bersyukur setelah bangun. Tadi bangunkan dari mati kita tadi. Nah, di dalam Pancasila sila pertama berbunyi berlambangkan bintang. Apa lambangnya? Bintang. Nah, kita lihat. Ada enggak lambangnya bintang? Tadi anakku sudah mengatakan bahwa berdoa dan melaksanakan sholat subuh merupakan sudah melaksanakan sholat subuh. Nah, itu sudah termasuk anak ibu sikap dan perilakunya sudah sesuai dengan Pancasila sila yang pertama. Apa salah satunya tadi? Melaksanakan sholat. Kemudian bangun tidur. Itu kamu sudah bersyukur, bersyukur dengan berdoa membacakan Alhamdulillahilladzi. Apa contohnya? Bagus 100 buat Dinda. Menghargai agama orang lain yang tidak sama dengan kita. Berapa agama yang ada di Indonesia? 6. 1 Islam. 2 3 4 5 6. Bagus. 100 buat yang menjawab. Berarti anak ibu tahu. Berarti agama kita tidak hanya Islam yang ada di negara kita. Karena perbedaan agama itu kita harus toleransi beragama.
bercerita berarti tidak fokus. Yang berikutnya membantu sesama dalam kesulitan. Pernah Anda Ibu melaksanakannya? Nah, apa contohnya? Toleransi agama. 3. Menjalankan ajaran agama. Membantu sesama teman dalam kesulitan. Menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Bagaimana perasaan Dinda hari ini? Saya merasa senang belajar sila tentang Pancasila sila pertama, dan saya sudah tahu tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya hari berapa kita sudah belajar tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila. Ada 5 sikap. Pertama, berdoa dan bersyukur setiap hari. Kedua, toleransi beragama. Ketiga, dan keempat, dan kelima, menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak Ibu semua sudah tahu tentang pelajar sikap dan perilaku. Kita amalkan di rumah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihatkan sikapnya. Kalau anak-anak Ibu melihat sampah, bagaimana? Harus kita letakkan di tempat sampah. Tidak boleh kita membiarkan sampah bertebaran. Itu sudah merupakan contoh perilaku dan sikap di dalam sila pertama. Kemudian menjalankan ajaran agama. Laksanakan sholat setiap waktu. Upayakan. Nah, ini nanti ada PR, kerjakan PR-nya. Jangan kamu tidak membuat PR. Ibu tulis PR-nya dan tidak ada yang tidak membuat PR. Bisa? Bisa. Jadi kita lanjutkan besok atau minggu depan, dan PR-nya dikumpulkan minggu depan. Hari ini ibu buat PR-nya, kamu tulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di percakapan pasca observasi bersama saya Susi Haryanti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 01 Pasaman. Saya ditemani oleh Ibu Jamilah SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Naila Hafni SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat dan dapat melaksanakan aktivitas yang biasanya seperti hari asal. Baiklah Ibu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu yang berkaitan dengan jalannya pasca observasi yang telah Ibu lakukan sebelumnya. Baiklah, pada kegiatan ini tujuan kita melakukan percakapan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Baik, akan saya karena belum terbiasa mungkin ya, jadi saya merasa tegang pada waktu itu. Tetapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu akhirnya bisa berjalan dengan baik. Yakni awalnya kita merasa tegang, akhirnya baik kembali. Jadi
Jadi prosesnya alhamdulillah berjalan dengan baik Ibu. Bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan-tahapan apa yang Ibu persiapkan terhadap pembelajaran di dalam kelas? Untuk tahapan yang saya persiapkan, pertama saya tentu menyediakan perangkat pembelajaran, dan untuk area pengembangannya itu tentang area pengetahuan keterampilan. Kemudian untuk pengetahuannya, area pengembangannya siswa dapat menemukan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dan untuk keterampilannya, area pengembangan itu di bagian mengelompokkan siswa dengan contoh sikap perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi area pengembangan Ibu pada area pengetahuan dan keterampilan Ibu. Sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya, kalau menurut saya itu sudah berjalan dengan baik, namun tentu ada kekurangannya. Ada beberapa kekurangan yang terdapat di dalam proses tersebut. Menurut Ibu, apa kira-kira kekurangan atau hambatan yang terjadi pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Hambatannya itu terjadi mungkin karena ada beberapa siswa saya pada waktu itu dia tidak mau dan tidak ingin terlibat dalam pembelajaran atau merasa rendah dia di hadapan teman-temannya, dan dia akhirnya karena merasa rendah dan dia kurang aktif, merasa dia kurang mampu dan dia kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Saya rasa. Jadi itu yang Bu rasakan kekurangannya, ada beberapa orang siswa yang kurang aktif lah ya Bu ya dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira dari kekurangan itu apa penyebabnya mereka itu kurang aktif? Mungkin dalam PBI kelompok tidak sesuai dengan kesiapan pelajaran, di mana kadang-kadang satu anak itu tidak suka dengan temanya yang satu, ternyata saya kelompokkan dia ke situ, dan akhirnya dia tidak mau dengan kelompok itu, dan insya Allah untuk kedepannya akan saya lebih menyesuaikan kesiapan belajar siswa agar proses tadi bisa berjalan dengan baik. Jadi dari segi kesiapan pembelajaran ya Bu ya, itu kurangnya Ibu dalam pembagian kelompok. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan berdasarkan rencana ke depan? Secepatnya akan saya akan melakukan perubahan supaya terciptalah pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dan dapat mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan tadi. Bagaimana perubahan itu Ibu lakukan? Jalur mana yang akan Ibu tempuh untuk melakukan perubahan agar strategi pembelajaran Ibu itu lebih menarik lah, atau membuat anak-anak menjadi lebih aktif dalam pembelajaran? Saya akan mencoba mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada yang menyangkut dengan bagaimana strategi kita dalam pembelajaran ini supaya anak itu bisa aktif, supaya anak ini bisa ikut dengan kelompoknya dan mengikuti webinar-webinar di mana yang ada kaitannya dengan strategi pembelajaran. Itu mungkin kalaupun akan mengikuti acara yang lainnya, seperti dalam kombel kita bisa kami bicarakan di kombel sekolah kita, dan juga nanti di acara KKG akan kita pertanyakan kepada yang lebih paham bagaimana yang lebih baiknya strategi yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Jadi itu strategi yang dilakukan itu dengan mengikuti webinar ya, dengan mengikuti pelatihan. Kira-kira kapan itu webinar atau pelatihan yang akan Ibu laksanakan nantinya?
insyaallah dalam waktu dekat kebetulan kami jadi pembel kita juga ada dalam waktu dekat kami bicarakan di pembel. Kemudian di kegiatan KKD kita dalam bulan ini akan diadakan KKD, kemudian webinar-webinar di melalui PLN. Baiklah Ibu, mudah-mudahan rencana Ibu dapat terlaksana. Baiklah, pada kegiatan kita yang kemarin yang diawali dengan kita melakukan kegiatan atau percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang percakapan pasca observasi. Jadi dari kegiatan kita yang kemarin, kita sekarang merefleksikan diri kita dari kegiatan coaching kita yang berdua, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang kita lakukan ini. Kalau menurut saya selama ini kita kan ketika ada observasi atau penilaian yang kami berikan oleh kepala sekolah atau pengawas, kita terutama tegang sekali karena rasa takut untuk menghadapi tim penilai atau tim observasi. Namun di sekarang karena penilaiannya terfokus ke satu topik, sehingga kita dan kedekatan yang observasi kepada kita membuat kita semangat untuk berubah atau untuk menambah pengetahuan kita untuk perbaikan bisa kita ikuti. Nah, arahan-arahan dari coach kita, walaupun misalnya kita itu kecil dari kita, namun kita merasa dekat dengan arahan-arahannya, membangkitkan semangat kita bahwa walaupun kita sudah namanya senior, tapi pengalaman itu kan akan sesuai kemajuan zaman, kita semakin dekat dengan akhirnya, sehingga observasi tadi yang awalnya kita merasa tegang dengan kedekatan dari coach tadi membuat suasana lebih baik dan membuat kita ingin berkembang lebih baik, karena coach tadi mau berbagi, dan saya sebagai guru yang observasi oleh Bu Susi, saya sangat senang sekali. Bu Susi mau mendengarkan keluhan saya, kemudian mendengarkan saya meminta bantuan apa saja. Bu, ini saya minta ini, minta itu. Akhirnya di sini bukan secara pribadi saya, di sekolah saya ini semuanya dapat bantuan dari Bu Susi. Karena kedekatan dia dengan kita membuat kita bangkit. Yang namanya di sini Bu, yang kami sekolah ini umumnya udah hampir pensiun. Tetapi satu orang yang mau berbagi dengan ilmunya, kami bisa semuanya, insya Allah bisa. Karena walaupun banyak di situ yang boleh katakan kami sudah tua, tapi insya Allah kami di sini karena mau belajar dan mau ada yang mau mengajar dengan terbuka, dengan senang hati, tanpa keberatan sedikit pun. Itu yang membuat saya senang dengan acara, dengan apa ini. Itu yang saya rasakan selama kegiatan ini. Jadi dengan adanya kegiatan coaching kita ini, jadi kita akan menambah kedekatan kita, ya. Jadi Ibu sebagai coaching menjadi lebih bisa terbuka, ya, dengan apa yang Ibu rasakan. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, supaya apa yang kita alami atau permasalahan yang dialami di dalam kelas bisa diatasi jika kita bicarakan dengan teman atau yang bisa memberikan solusi dari permasalahan kita. Jadi dengan kegiatan coaching kita ini, jadi kita membuat kita menjadi sadar, ya, bahwa kita perlu bantuan orang lain. Seperti pepatahnya, manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang perlu bantuan orang lain. Jadi dengan kegiatan coaching ini, selain untuk menambah pengetahuan kita, saling berbagi, saling berkolaborasi, kita
mudah-mudahan kita bangkit bersama, kita bergerak untuk memajukan pendidikan kita. Jadi untuk memperbaikinya kita meningkatkan kompetensi kita, yaitu dengan banyak bertanya ke rekan yang memiliki wawasan yang lebih, atau kita bisa berkomunikasi di kegiatan komunitas belajar kita atau di kegiatan KKG kita, supaya ilmu atau wawasan kita bertambah. Kemudian apa yang kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan tersebut bisa menunjang proses pembelajaran kita ke depan. Ya, Dan kita tidak merasa ketinggalan dari sekolah-sekolah lain, walaupun kita sudah namanya senior, tapi kan caranya berbeda-beda. Ya kalau dia sudah pensiun, tidak mau lagi. Insya Allah kalau di sini tidak, bahkan sudah besok pensiun masih memegang apa itu kemauan di sekolah sini, walaupun sudah tua. Alhamdulillah. Ya dengan catatan tadi itu Bu, yang memberikan, yang mau berbagi ini awalnya. Kalau seseorang itu tidak, sekalipun dia bisa, tapi tidak mau berbagi, kita tidak akan bisa bedakan Bu. Tapi kalau di sini insya Allah yang namanya Bu Susi, siapapun yang mau berbagi, apalagi kami sekolah ini. Jadi semua kegiatan kami tergantunglah kepada Bu Susi. Kami bisa Bu Susi ini sampai malam tadi pun kami sampai Bu Susi yang menyelesaikan kegiatan-kegiatan kita, bisa membantunya. Jadi kita di sini dengan adanya Bu Susi sebagai penggerak, sebagai apa, dapatlah meningkatkan, menambahkan apa kita kemauan kita untuk bangkit, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan pendidikan. Jadi dari kegiatan coaching kita ini, apa yang kurasakan saat kita melakukan coaching ini, mulai kita melakukan pra-observasi kemarin, kemudian observasi, kemudian sampai pada saat ini pasca observasi. Yang sangat saya rasakan, saya lebih dekat, kedekatannya yang semakin dekat dengan Ibu Susi atau dengan observasi atau dengan coach, di mana keterbukaan kita dengan hal ini dan sehingga menambah hubungan dekat, hubungan kita semakin dekat. Jadi waktu di pra-observasi itu Bu, adakah Ibu merasa gimana itu, tertekan atau bagaimana ketika kita melakukan pra-observasi kemarin? Awalnya saya ragu dengan apakah saya ini kok saya harus observasi, yang lain saja. Rasa takut ada Bu, nah, itu kan kekurangan makanan merasa dengan kekurangan kita Bu. Jadi kita takut dengan kekurangan kita kan. Tapi dengan kedekatan Ibu Susi, Bu ini tidak usah takut ini, katakan dengan kedekatannya, akhirnya rasa takut tadi hilang. Nah, akhirnya proses kita berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, proses kegiatan kita mulai dari pra-observasi, observasi sampai pasca observasi yang terakhir ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya akan menambah kedekatan kita lagi dan akan memajukan khususnya pendidikan di sekolah kita nantinya, supaya anak-anak kita kedepannya menjadi seorang pribadi yang bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun berguna nantinya bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan semua rencana Ibu cepat direalisasikan pada pembelajaran berikutnya. Demikianlah percakapan pasca observasi pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.